Pak Jul harus tahu, Pak Jul tidak bisa mengatur Tuhan. Di mana tertulis bahwa Tuhan minta tolong Maria? Dalilnya di mana bahwa Tuhan minta tolong sama Maria? Tidak ada. Tetapi Tuhan memakai rahim Maria menghadirkan Sang Mesias. Saya hanya mengembalikan pernyataan Abang bahwa katanya Tuhan itu tidak butuh manusia, tidak butuh bantuan manusia, tetapi manusia yang butuh bantuan Tuhan. Nah sekarang Anda sendiri yang mengatakan Tuhan Anda butuh Maria untuk menciptakan Mesias, agar Mesias ini kemudian menjadi penebus dosa. Dan lagi-lagi setelah menjadi manusia, Tuhanmu butuh lagi tentara Romawi untuk membunuh dirinya. Jadi gimana ceritanya Anda ini? Anda tidak mau Tuhan itu diatur, tapi Anda sendiri yang mengatur. Ya kan gitu. Anda katakan Allah kalau mau menolong tidak perlu ada Rasulullah Muhammad SAW. Oh, artinya membela Sang Pencipta itu salah kan? Yang benar adalah Sang Pencipta itu kan Maha Kuat. Dia kan yang membela kita kan. Jadi ironisnya kita manusia yang lemah, manusia yang hina, kok mau jadi pahlawan untuk Sang Pencipta gitu ya. Kan jadi konyol. Yang benar adalah Sang Pencipta itu sendiri kan yang membela kita yang lemah, yang tak berdaya ini kan. Kalaupun ada yang menghina dirinya, menghina kitabnya atau firmannya atau apa yang ia miliki, kan dia tinggal tiup dengan nafasnya saja, puk, mati kan. Kok manusia ini nggak rasional lagi gitu ya Pak Bowo ya. Demikian juga ketika Tuhan itu ingin menghapus dosa manusia, Dia tidak perlu minta bantuan kepada seorang wanita perawan untuk dilahirkan menjadi manusia, dan juga tidak perlu bantuan tentara-tentara Romawi agar dirinya dibunuh, agar mampu menghapus dosa manusia. Bukan begitu, Bang? Pak Zul, kalau itu logika yang Pak Zul pakai, ya, sekarang saya balikan kepada Pak Zul. Kalau Allah itu, ya, mau menyelamatkan atau mau menyampaikan firman-Nya, dia tidak butuh Jibril. Oke. Dia tidak butuh Jibril untuk datang menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad. Dia bisa langsung datang dan berbicara. Oke. Yang kedua, dia tidak perlu menyuruh umatnya untuk beramal baik supaya selamat. Dia tinggal pindahkan saja ke surga. Selesaikan Pak Zul. Kalau itu logika yang Pak Zul pakai, iya kan? Tapi kita tidak bisa mengatur Tuhan harus begini dan begitu. Kita yang diatur oleh Dia, bukan kita yang menentukan untuk Dia. Dia yang menentukan untuk kita. Bukankah begitu, Pak Zul? Loh, ini kan saya hanya berdasarkan terhadap logika yang saudara susun, yang saudara sampaikan, bahwa Tuhan tidak layaknya butuh bantuan makhluknya, tetapi makhluknya lah yang butuh bantuan Tuhan. Kan gitu. Maka muncul pernyataan saya, kalau itu betul, apa yang saudara sampaikan itu adalah merupakan sebuah konsep
yang memang harus seperti itu, maka kenapa harus Tuhanmu itu minta bantuan kepada Maria untuk dilahirkan? Kenapa dia harus mengambil tubuh manusia? Ayo. Dan setelah menjadi manusia dia butuh bantuan murid-muridnya, iya kan? Dan setelah menjadi manusia dia butuh makan, dia butuh tidur, dia butuh diamankan dari rasa was-was, dan bahkan dia butuh kekuatan dari malaikat. Jika itu yang menjadi acuan saudara, maka ayo Anda jangan berat sebelah hanya mengatakan apa yang tertuang di dalam ayat suci Al-Quran, bahwa manusia, bahwa Allah itu barang siapa yang menolong Allah, maka Allah akan menolong dia. Itu yang kamu pahami kan? Seperti apa yang tertulis di dalam surah Al-Hajj, apa yang tertulis di surah Muhammad ayat 7, apa yang tertulis di dalam Al-Quran Al-Hadid yang ayat ke-25 dan seterusnya. Iya kan? Itu kan yang abang maksud. Nah, untuk itulah kemudian saya mengatakan, kalau pemahaman terjemahan Anda gunakan untuk menilai Al-Quran, maka hancur Anda nantinya. Kenapa saya katakan hancur Anda nantinya? Karena apa yang Anda kemudian tuduhkan terhadap Allah, itu jauh lebih parah di dalam konsep ketuhanan yang Anda punya. Gitu loh. Nah, sekarang Anda mengatakan, apakah Tuhan itu butuh bantuan? Apakah Tuhan itu butuh untuk diselamatkan? Apakah Tuhan itu butuh pertolongan? Kalau dia maha berkuasa, harusnya dia datang langsung, tidak usah melalui malaikat Jibril. Bang, di dalam Yohanes 1 ayat 18, ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, dengarkan ayatnya baik-baik. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa lah, dialah yang menyatakannya. Untuk apa dia butuh bantuan anaknya untuk menyatakan dirinya? Yesus menolong Tuhanmu untuk menyatakan Tuhanmu dalam bentuk rupa manusia, belum lagi yang dalam bentuk merpati gitu loh. Lalu apa kata Tuhanmu yang sudah ditolong oleh manusia bernama Yesus? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dengan kata lain, kalau kita merujuk kepada Yohanes 5 ayat 37, Tuhanmu butuh malaikat, Tuhanmu butuh makhluk untuk menyampaikan perkataannya kepada manusia. Kamu iakan atau kamu tolak ayat ini? Iya kan? Bapa yang mengutus aku, kata Yesus, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Kalau kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, maka firman-Nya yang adalah suaranya akan disampaikan oleh siapa? Makhluknya, malaikat Jibril, yang kemudian Anda sebut sebagai Roh Kudus. Jadi kalau berbicara tentang agama, saya katakan kepada Anda sekali lagi, tolong kamu cari agama yang agama itu berdasarkan akal, yang berkesesuaian dengan akal sehatmu, supaya setiap kamu berargumen tentang agamamu itu tidak terbantahkan oleh kitabmu sendiri. Gitu loh Bang. Belum lagi kalau saya membacakan Ulangan 4 ayat 12, kamu akan semakin tertampar Bang. Ya, semakin tertampar Anda itu. Apalagi kalau saya membaca Keluaran 33 ayat 11, Anda akan tengkurap. Tapi sudahlah, cukup Anda tahu ya, bahwa Tuhanmu yang kamu sembah itu butuh ikan goreng. Ayo, butuh madu. Ayo, butuh tidur. Butuh pertolongan makhluk. Allah yang kamu artikan sebagaimana yang ada dalam surah Al-Quran tidak seperti itu pemahamannya. Maka kalau mau belajar Islam, tolong jangan belajar lewat terjemahan. Karena kenapa? Orang Kristen yang mengkitabkan terjemahan akan menjadikan terjemahan Al-Quran sama seperti pemahamannya terhadap terjemahan kitabnya orang lain. Saya harap Anda bisa belajar lagi, Saudara Bram. Harus tahu, Pak Jul tidak bisa mengatur Tuhan. Di mana tertulis bahwa Tuhan minta tolong Maria?
dalilnya di mana bahwa Tuhan minta tolong sama Maria? Tidak ada. Tetapi Tuhan memakai rahim Maria menghadirkan Sang Mesia, wadah atau media yang dia mau pakai untuk menyelamatkan manusia. Dan Maria itu sendiri adalah miliknya. Kalau miliknya terserah dia dong mau pakai, masa Pak Zul mau atur Tuhan. Iya kan? Jadi tidak ada masalah di situ. Itu loh. Dia tidak perlu minta bantuan. Dia sendiri yang mau memakai itu sebagai medianya. Miliknya terserah dia mau pakai. Terserah dia mau seperti apa. Pak Zul tidak bisa mengatur Tuhan. Gitu loh. Nah, sekarang Pak Zul belum jawab saya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mau menyelamatkan manusia, mau lakukan apa saja, dia turun tangan. Dia tidak butuh Nabi Muhammad. Dia cukup berbicara langsung kepada manusia. Kalau itu pakai logikanya Pak Zul. Gitu loh. Jadi Allah itu, Tuhan itu nggak butuh siapa-siapa. Nggak perlu minta tolong siapa-siapa. Nggak perlu. Tapi karena dia mau melakukan ini dan itu, terserah dia mau buat apa, ya manusia harus percaya dan ikuti. Pak Zul nggak boleh ngatur Tuhan. Harus begini, begitu, mestinya begini dan begitu. Memangnya Pak Zul itu Tuhan atau apa? Gitu aja. Bahwa katanya Tuhan itu tidak butuh manusia, tidak butuh bantuan manusia, tetapi manusia yang butuh bantuan Tuhan. Nah sekarang Anda sendiri yang mengatakan Tuhan Anda butuh Maria untuk menciptakan Mesias, agar Mesias ini kemudian menjadi penebus dosa. Dan lagi-lagi setelah menjadi manusia, Tuhanmu butuh lagi tentara Romawi untuk membunuh dirinya. Jadi gimana ceritanya Anda ini? Anda tidak mau Tuhan itu diatur, tapi Anda sendiri yang mengatur. Ya kan gitu. Anda katakan Allah kalau mau menolong tidak perlu ada Rasulullah Muhammad SAW, nggak perlu, kata Anda. Nah inilah bedanya kita. Islam itu mendudukkan posisi Allah sebagai esensi yang maha suci, maha suci, maha suci, maha suci. Dia maha kuasa. Sehingga kesuciannya itu tidak akan mungkin ternoda meski hanya sedetik. Sehingga kekuasaannya itu tidak akan mungkin ternoda meski hanya sedetik. Sehingga kemaha hidupnya itu tidak mungkin ternoda meski hanya sedetik. Apalagi sampai 3 hari. Apalagi butuh ikan goreng. Apalagi butuh rahim untuk lahir. Itulah bedanya kita. Kalau Bang Brahms dengan agamanya yang dari Romawi Yunani itu membutuhkan makhluk dan menyamakan Tuhannya dengan makhluk, itulah yang disebut dengan ajaran mitologi, ajaran dewa-dewi. Dan itu sudah fakta seperti itu. Coba Anda tanya Yudaism, apa betul mereka menyembah banyak Tuhan? Tentu dia akan mengatakan tidak. Tuhan kami hanya satu, yaitu Allah. Tanya aja sama orang Yahudi. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan, Tuhan kami juga cuma satu, tapi cuma pribadinya yang 3. Ya ampun, kalau pribadinya sudah 3 berarti itu bukan satu.
pribadinya 3 ya 3 kan gitu. Makanya aku bilang dewa dewi. Bagaimana ceritanya saya bisa membuktikan kalau penyembahan Tuhan yang Anda sembah itu adalah sembahan dewa dewi? Lihat dalam Wahyu 5 ayat 7. Bentukan Tuhan Anda berupa roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7, dan itulah ketujuh roh Tuhan. Atau sebelum ada kata Tuhan diperkenalkan oleh orang Yahudi, dan itulah ketujuh roh dewa yang turun ke bumi. Itu ada ajaran Romawi Yunani kuno, Bang. Bukan ajaran Yudaism, bukan ajaran Yesus yang sedang Anda ajarkan. Jadi Allah, karena posisinya maha suci, maka tidak mungkin dia itu nuzul menjadi makhluk yang kotor layaknya Yesus. Tidak mungkin. Kitab Raja-Raja mengatakan demikian, pengkhotbah mengatakan demikian, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes demikian. Lalu apa yang Anda percaya? Paulus kan? Ya itulah bedanya kita. Kami umat Islam beragama dengan menggunakan akal sehat dan ilham dari Allah, yaitu wahyu Allah. Anda asumsi. Ya asumsi dan cuma doktrin. Kan gitu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu menyelamatkan manusia mudah bagi dia. Tetapi Allah dengan kasih sayangnya kemudian memberikan kita akal untuk kita berpikir seperti apa yang seharusnya kita berlaku di dalam kehidupan beragama. Jangan saya deh yang ngajarin abang, Yesus yang ngajarin abang, karena dia adalah Tuhan abang. Apa kata Yesus? Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mengikuti perkataanku. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau akan mengikuti hukum-hukumku. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau akan mengikuti ajaranku. Nah sekarang pertanyaannya, Anda mengasihi siapa sampai saudara itu menyembah Yesus? Anda mengasihi siapa sehingga Anda menjadi Kristen? Anda mengasihi siapa sehingga Anda mengimani Allah dilahirkan oleh Maria? Mengasihi siapa Anda? Mengasihi Paulus kan? Maka Yesus tidak hanya mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Ya, sekarang Anda bercermin. Anda nyembah Yesus keinginan bapak atau keinginan Paulus? Anda makan babi keinginan bapak atau keinginan Paulus? Anda menyembah 3 Tuhan, menyembah 3 pribadi Tuhan keinginan bapak atau keinginan Paulus? Anda tidak sunat keinginan bapak atau keinginan Paulus? Semua adalah keinginan Paulus. Maka itulah yang digenapi oleh pernyataan Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan satu-satunya manusia yang mengaku bapak hanya Paulus. Ya, belajar lagi, Bang Pram. Dan yang dia pakai adalah miliknya sendiri, apa yang dia ciptakan sendiri. Itu loh. Nah sama dengan Allah subhanahu wa ta'alanya, Pak Zul itu memakai Jibril, memakai Muhammad untuk melakukan apa yang dia mau, yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Itu loh Pak Zul. Ya, jadi Tuhan itu tidak butuh segalanya, itu loh. Tapi dia mau pakai apa yang dia ciptakan untuk melakukan apa yang dia mau dan yang dia kehendaki, yang dia rencanakan. Itu. Ayo, sekarang saya tanya Pak Jul, apakah Allah subhanahu wa ta'ala itu butuh yang lain untuk menolong dia? Apa dia tidak mampu sehingga dia harus butuh Jibril, dia butuh Muhammad gitu? Kan tidak, kan begitu. Dan saya beritahu Pak Jul, saya bukan pendeta. Pendeta itu membutuhkan sebuah proses
dan itu ditafsirkan menjadi pendeta. Saya bukan pendeta, ya. Saya hanya seorang Kristen yang punya beban untuk melayani Tuhan saya kepada umatnya. Itu. Nah itu karena Pak Juli itu tidak tahu apa itu pendeta, jadi sembarangan mengatakan orang pendeta, orang dan sebagainya, itu loh. Ya, sekali lagi saya katakan, saya bukan pendeta, itu loh. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu butuh pertolongan, kan gitu. Sekarang Anda mengatakan tidak butuh pertolongan. Setelah saya membuktikan bahwa Tuhan Anda lah yang butuh makhluknya untuk dia bisa dilahirkan menjadi manusia, kan gitu. Dan butuh tentara Romawi untuk bisa dia mati, kan gitu. Ya, itu fakta dan itu tidak bisa Anda pungkiri, sehingga Anda mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh firman, tidak perlu Jibril, tidak perlu Muhammad SAW. Saudara Brahms, Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha kasih, maha sayang. Namun dia itu maha kuasa, dia maha besar. Dia tidak akan mungkin bisa sebagaimana yang tertera di dalam kitab yang kamu ambil di dalam kitabnya Bani Israel, yaitu kitab Raja-Raja. Allah yang maha besar itu tidak akan mungkin muat ketika dia ingin agar manusia itu mengenalnya. Alam semesta ini gak mampu memuat Allah, sehingga Allah memperkenalkan dirinya melalui siapa? Melalui nabi-nabinya, melalui Abraham, melalui Musa. Dan itu pun kamu akui kan? Allah datang kepada Musa, datang kepada Abraham. Tapi dia tidak datang dalam rupa dilahirkan, dibentuk dalam rupa manusia. Tidak. Yang datang adalah malaikatnya, menyatakan diri melalui malaikatnya. Makanya di dalam kitab Bilangan dikatakan, ya, jika di tengahmu ada seorang nabi, kata Allah, maka aku akan menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui penglihatan dan melalui mimpi. Ya, Allah menyatakan dirinya kepada nabi-nabinya untuk supaya nabi-nabinya mengajarkan kepada umatnya, kan gitu. Bukan Tuhan yang datang, dibentuk 9 bulan, dilahirkan sebagai manusia, bukan. Itu ajaran dewa-dewi yang kayak gitu. Ajaran Krishna, ajaran Horus, ajaran Mitra, ajaran Zeus, ajaran Apollo, ajaran Jupiter. Nah itu yang abang anut itu. Kalau ajaran nabi-nabi itu tidak mengajarkan seperti itu. Ya, Allah tidak mungkin menjelma menjadi makhluk. Gak mungkin. Kenapa? Allah itu maha kuasa. Dan tidak ada baginya sedetik pun untuk lalai dari kemahakuasaannya. Nah, ketika Allah maha kuasa kemudian menjelma menjadi manusia, maka kemahakuasaannya itu hilang. Apa buktinya? Ketika kita ramai-ramai mengaku Yesus adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, maka ramai-ramai kita harus mengakui Allah ketika menjadi manusia, kekuasaannya hilang. Kenapa? Sudah jadi manusia. Fakta, Yesus ketika menjadi manusia, apakah dia tahu hari kiamat? Tidak. Apakah Yesus tahu kapan musim buah ara? Tidak. Apakah Yesus tahu siapa yang mengambil jubahnya? Tidak. Apakah Yesus tahu kapan dia ditangkap? Tidak. Tidak ada yang Yesus tahu. Berarti apakah ini Tuhan? Bukan. Dengan demikian, Yesus bukan Tuhan. Karena Tuhan mustahil memiliki sisi kelemahan meski sedetik pun. Tuhan maha hidup. Kalau Tuhan itu adalah Yesus, Yesus pernah mati. Apakah Allah maha hidup itu pernah mati? Nggak mungkin. Yesus pernah mati menurut iman kalian. Berarti Yesus bukan Tuhan, kan gitu. Adapun Yesus menjadi Tuhan, itu karena mencontoh kepada ajaran mitologi Romawi Yunani.
Tapi kalau mencontoh kepada Tuhannya Bani Israel, mustahil. Mustahil. Karena Allah, Hasem, atau YHWH yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub adalah esensi yang suci, yang maha kudus, yang mustahil baginya pernah mati meski sedetik pun. Tidak ada Allah, tidak ada Hasem yang dibentuk setelahku. Yesus dibentuk 9 bulan lamanya, terlalu lama. Nah, kembali pada pertanyaan saya yang awal tadi yang Anda pura-pura tidak dengar. Kalau Yesus dan Bapa adalah satu, ketika Yesus mati, Yesus yang satu dengan Bapa itu berarti Bapa juga mati. Tapi kalau Bapa tidak mati, berarti Yesus dan Bapa tidak satu. Sekarang Anda pilih mana? Bapa mati bersama dengan Yesus, maka terjawab Yesus dan Bapa adalah satu. Atau Yesus ketika mati, Bapa tidak mati, sehingga Yesus dan Bapa adalah dua. Anda sekarang menggunakan akal sehat. Kalau Anda sekarang menggunakan akal sehat, maka saya yakinkan Anda akan meninggalkan ajaran agama yang membuat akal Anda tidak berfungsi. Seperti itu Bang Barabus.